Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi di channel Vera Kursus Mengemudi. Nah, di video kali ini aku ngajarin Ibu Herlina untuk pertemuan pertama di hari Sabtu. Oke Bunda. Jadi sebelum kita mau mengemudikan mobil, tentunya kita cek poin dulu ya. Cek poin belajar mengemudi. Artinya itu, tunggu, saya ambilkan dulu Bunda untuk Bunda baca. Mana ya? Dibaca dulu ya poin-poin. Nah, di sini pegang ini Bunda. Banyak ya? Iya. Nah, poin pertama, Bunda harus injak kopling dan rem. Karena ada beberapa mobil yang harus injak kopling baru nyala dan juga untuk waspada. Nah, jadi Bunda sebelum mau nyalakan mobil, Bunda harus injak kopling full sebelah kiri paling ujung dengan rem. Remnya bukan di situ itu Bunda, itu gas. Ya. Jadi harus Bunda ingat karena ada jenis mobil yang harus injak kopling baru dia nyala. Nah, misalkan kita starter, kenapa mobilku ini tidak bisa menyala? Padahal tidak diinjak kopling atau berpengaruh juga di aki. Nah, jadi kalau misalkan mobil yang harus injak kopling itu kayak mobil Yaris, mobil-mobil terbaru sekarang juga harus injak kopling dulu, baru rem, baru starter. Gitu. Kenapa harus direm? Kadang kita tidak waspada kan. Nah, jadi harus kita injak kopling dengan rem. Nah, kemudian kita starter. Nah, sudah? Poin kedua, cara menyalakan mobil. Cara menyalakan mobil itu di situ ada lubang kunci ya. Bunda bisa perhatikan di situ. Ada lock, ACC, on dan start. Ya, lock, ACC, on. Dikasih on dulu. Jangan dulu di start ya. Di on dulu. Nah, hilangkan dulu indikator suhu temperatur, indikator airbag, kemudian start. Boleh langsung? Boleh. Nah, baru sehabis itu kita bisa menyalakan AC. Nyalakan AC, nyalakan audio. Nah, ini kan sudah nyalakan audio. Nah, itu stepnya. Jadi kalau kita mau mematikan mobil, ini kan poin ketiga lagi. Bunda matikan AC-nya dulu. AC dulu dimatikan, kemudian audio. Kalau pada malam hari lampu dulu, baru dimatikan. Paham Bunda atau Bunda mau bertanya? Ya, boleh. Baru Bunda ini kasih mati mobilnya. Lagi. Sudah tertarik kuncinya Bun? Harus tertarik kuncinya ya. Jadi apabila kita mau naik ke mobil, belum mau nyalakan mobil nih, Bunda harus pastikan ini dalam keadaan netral. Iya, ya. Karena saya teman tiba-tiba begitu starter, ya langsung maju. Berarti ininya masuk. Iya, karena tidak diperhatikan. Coba andai kata ini percobaan ya, contoh. Nah, coba nyalakan. Nah, hilangkan dulu indikator nanti ya. Yang pertama suhu temperatur hilang, indikator airbag hilang. Baru dinyalakan coba. Ya, begitu. Saya sampai kaget, baru saya bawa anakku. Pernah kejadian kan seperti itu. Nah, jadi perlu kita netralkan dulu. Kalau ada masuk gigi, lihat masuk gigi. Kita goyang-goyang. Ini kemana ini, gigi berapa? Ini gigi 1. Nah, misalkan ini ada masuk gigi, taruhlah masuk gigi. Bunda goyang-goyang begini dulu. Kalau dia sempit, dia tidak ini, berarti dia ada masuk gigi. Tapi kalau netral, dia luas Bunda. Itu perbedaannya. Nah, coba kasih masuk giginya, coba digoyang kiri dan kanan. Oh iya, keras dia. Oh, dia kalau netral luas ya. Iya, coba kasih netral sedikit saja ditarik. Ya, ini. Coba kiri dan kanan tuh.
Tapi dipastikan dalam keadaan pada saat mau parkir atau kita mau berhenti. sudah berhenti ya. Jangan sementara jalan goyang. Kan Maksudnya pas kita parkir itu dipastikan sudah net. iya, netral. Dinetralkan dulu. Oke. Ini saya matikan saja. Ya, matikan dulu. Nah, kemudian tuas rem tangan juga harus tertarik, Bunda. Artinya tuas rem tangan itu ke atas. Iya, biasa dia kalau tidak terlalu ke bawah Jalan mobilnya. Kayak bagaimana ada sementara jalan atau gimana? Iya, sementara jalan mungkin agak berat ya, Iya, ada karena dia yang lupa. alarm bunyi. Iya, dia lupa turunkan Iya. rem tangan. Alarm bunyi itu ada 2. 1, alarm sabuk pengaman. Kedua, alarm rem tangan. Iya, betul. Nah, jadi itu harus diingat. Nah, terakhir kita lupa pada saat mau parkir, mau berhenti, kita lupa tarik rem tangan, tinggalkan mobil, ya jalan kayak begini. Waduh, bahaya. Apalagi pas parkir agak mendaki sedikit. Iya. agak naik ya. Itu, Bun. Jadi kita harus belajar dari yang begini dulu. Nah, jenis rem tangan. Rem tangan ada beberapa jenis ini, Bun. Nih ada rem tangan yang begini, sama halnya dengan yang begini, ya. Nah, rem tangan juga ada yang tipe begini. Nih. Nah, ini Kalau sama. saya lihat gitu. Iya. Jadi Ini Bunda jenis bisa mobil pelajari, ya. Ini jenis mobil apa? Kalau ini HRV. HRV nih kadang mobil-mobil sekarang juga sudah pakai begini. Avanza baru, Xenia baru. Ini namanya rem tangan elektrik. Kalau ini rem tangan tuas tarik. Iya. Nah, kalau ini model dongkrak. Kayak sama begitu. Ini namanya juga stick. Boleh juga dikatakan stick. Boleh juga model dongkrak. Ini kayak mobil Datsun. Nanti Bunda perhatikan saja rem tangannya. Iya, seperti ini. nih. Ada Dia sama. yang begini ini belum ada satu. Iya, ini HRV. Kalau dia turun ke bawah berarti off. Kalau dia on ke atas. Misalkan ini kita mau parkir kan, tarik saja begini. Kalau kita kasih turun, tekan aja begini. Ya. Ini saya beri contoh. Nah, Jangan bisa sampai ke sini. ya. Maksudnya kita masih dapat yang begini dan Iya, banyak kan? Nah, kali ini tinggal kita goyang, dorong. Iya, mobil Datsun, mobil-mobil lama itu Kijang kayak begitu ada. Nanti Bunda lihat saja bentuknya karena banyak bentuk Bunda. Nah, ini juga. Ada juga rem tangan di sini. Di bawah. Nah, tuh di sampingnya begini. Jadi kalau kita injak dia ngerem, kalau kita tekan dia lagi off. Gitu. Itu jenis mobil apa? Ini yang pernah saya dapatkan Honda Freed. Kalau cuma satu mobil saya bawa lalu itu Honda Freed ada begininya. Tapi tahulah mobil lain nanti Bunda perhatikan di mana rem tangan ini. Gitu saja. Nah, kemudian poin ke-6, rem tangan tertarik ke atas, berarti dalam keadaan on. Nah, berhenti atau parkir, dia tertarik ke atas. Kalau rem tangan turun ke bawah, berarti dia dalam keadaan off, berarti siap jalan mobil kita. Atau go. Running, asik. Kalau poin 8, ini RPM namanya. Ya? Ini namanya RPM. Rotasi putaran mesin. Nah, rotasi putaran mesin ini dihasilkan oleh tekanan gas. Itu namanya RPM atau takometer, Bunda. Kalau ini namanya speedometer untuk mengukur kecepatan. Ini mesinnya. Iya, ini rotasi putaran mesin. Nah, jadi ini kan ada 1, 2, kalau dia di 1 kali 1000 kan 1000. Jadi bisa dinamakan RPM 1 atau RPM 1000. Gitu. Tidak paham. Tidak paham? Jadi begini, ini kan RPM ya. Iya. Kalau gampangnya kan dibilang RPM 1, RPM 2, RPM 3. Nah, kalau kita kalikan 1000, ya dibilang RPM 2000 atau sampai 3000. Iya. Tapi sama sih intinya. Yang penting kita kalikan. Biasa kan, kalau kecepatan sampai 40 RPM-nya itu naik ke berapa dia? Intinya kalau mobil Bunda berteriak suara mesin itu harus kasih masuk gigi. Nah,
biasa itu kelihatan di RPM 2 atau 3. 2 atau 3, 2000 sampai 3000. Itu tadi yang saya bilang, bisa juga dinamakan 2 atau 3, 2000 atau 3000. Nah gitu guys. Nah, pengenalan indikator mobil. Nah sekarang Bunda nih kasih nyala dulu sedikit. Ada kelihatan ini, kasih nyala saja, ada indikatornya itu. Nah itu kan muncul semua indikatornya. Nah ini indikator kayak begini ya. Nah kalau ini menyala, masalah atau kerusakan pada mesin. Kalau menyala terus sementara jalan, kalau begini kan kita belum jalan. Yang ini, yang sana ya. Nah tergantung dari jenis mobilnya ya Bun. Nah jadi saya kasih yang simpel-simpel saja dulu. Kalau ini masalah pada baterai, ya itu sana. Kalau menyala terus atau berkedip-kedip terus sementara jalan, nah ada masalah di akinya Bunda. Butuh diganti akinya ya. Atau boleh ditambahkan air tambah, boleh. Ini tadi yang saya bilang airbag. Airbag. Yang tadi ya, airbag itu yang di sini. Kalau kita crash di jalan atau kita ya amit-amit ya, nanti itu mengembang. Nah, terbukalah di sini dan di sini. Ini ada SRS airbag. Tuh, iya. Nah, jadi seperti itu. Kalau yang ini tandanya nih rem tangan dalam keadaan aktif. Yang mana? Yang ini, yang ada tanda seru. Oh, tanda seru. Yang ada tanda seru. Oh, yang itu tadi baterai ya? Iya, baterai. Ini rem tangan posisi ditarik. Nah, dalam keadaan on. Kalau dia off pasti itu hilang. Tapi di mobil sekarang P dia, bukan lagi tanda seru. Kalau yang ini tekanan oli mesin rendah, kalau itu menyala, awas bermasalah di oli. Yang itu ya, berarti Ya. itu nanti kalau kita nyalakan mesin mati ya? Iya, mati semua itu indikatornya, kecuali rem tangan. Dengan sabuk pengaman. Sabuk pengaman kalau tidak dipakai dia menyala. Yang mananya menyala? Nanti dia ada berkedip. Sabuk pengaman. Iya, Ya. ada berkedip. Ini kayak begini. Peringatan seat belt tidak dipasang. Ini gambarnya kayak begini. Nah, ini masalah pada sistem power steering misalnya itu. Yang ada tanda seru terus ada gambar setir. Iya, berarti power steeringnya yang bermasalah. Gitu. Terus kalau mobil Bunda sudah dilengkapi sama yang begini, pintu terbuka, indikator pintu terbuka berarti pintunya kurang rapat. Oh iya, ada. Iya, ada. Kalau tidak rapat kan Terbuka. Ya. Berarti tidak rapat, harus berhenti dulu, kasih rapat mobil, pintu mobilnya. Gitu ya. Ada yang berkedip ya? Iya, ada. Pokoknya satu saja indikator yang ada berkedip berarti ada masalah. Bunda harus perlu pengecekan. Nah, ini kan tadi oli. Ini tadi yang saya bilang loh, rem tangan berubah jadi P. Ini kan tanda seru. Nah, setiap upgradean terbaru mobil pasti beda gambarnya lagi. Itu ini P ini tanda seru. Tanda seru. Ya, ini ditulis di sini nggak keren. Iya, tapi di sini rata-rata rem tangan sih. Tapi mungkin ada salah perhatikan tuh. Ini pengisian dinamo ampere itu tadi aki. Nah, kalau ini lampu jauh. Kalau kodenya biru-biru begini, nanti tuh sebentar saya ajarkan lampu ini, lampu jauh. Oh iya, kalau di motor kan Iya. Nah, lampu hazard yang ini. Lampu 2. Kalau kita bagaimana ya? Pokoknya lampu 2 itu dalam situasi danger, darurat. Nah, itu saja. Iya. Kalau darurat pakai tuh. Jadi kalau yang ini semua enggak ada di mobil saya ini. Jadi biasa mobil-mobil canggih yang ada lagi. Iya, keluaran. Ya, sekarang sudah paham Bunda? Indikator bensin kita bisa dilihat di sini. Ada yang berbentuk jarum atau digital. Ini digital. Indikatornya. Nah, arah panah tutup tangki. Nah, kalau sekarang arah panahnya sebelah mana? Kiri apa kanan? Kiri. Berarti tutup tangkinya sebelah kiri. Kalau arah panah sebelah kanan berarti tutup tangki sebelah kanan.
Nah, sekarang kita beralih lagi ke tuas lampu, Bunda. Boleh Bunda nyalakan dulu mobilnya. Mana? Langsung start aja, langsung start. Karena sudah hilang dari tadi kan? Ya, kemudian kita nyalakan AC, panas. Oke, sudah. Oke, kita beralih ke poin 14, tuas lampu. Tuas lampu yang ini. Ini tuas lampu, ini tuas wiper. Nih. Nah, tuas lampu ada nih, tunggu. Ada lampu sein. Nah, lampu sein. Kalau lampu sein ini, sein kanan ke bawah, sein kiri ke atas. Matikan. Coba ada di situ. Kan? Sein kanan ke bawah. Sudah lengkap pembelajarannya. Menyala ini. Maaf Bunda, indikator saya punya yang sebelah kanan itu agak bermasalah. Jadi butuh ganti speedometer. Speedometernya belum datang. Ya. Jadi kanan kemana? Ke bawah. Kiri ke atas. Sekarang sein kanan. Sein kanan. Matikan. Sein kiri. Matikan. Sein kanan. Matikan. Sein kiri. Matikan. Sein kanan. Matikan. Sein kiri. Matikan. Sein kanan. Matikan. Oke. Nah, beralih lagi ke lampu senja. Ini kan stick tuas lampu ya. Kalau lampu senja diputar sekali Bun, sekali aja di ujungnya, sekali. Nih di ujungnya diputar. Nah, sekali aja. Berarti harus begini tangan. Iya, gini, putar begini. Ya, itu lampu senja. Nah, kalau lampu besar sekali lagi. Ya, paham ya? Oke, coba lampu senja. Lampu besar itu yang kita gunakan pada malam hari. Yang sudah malam hari, nah, kita berkendara kita gunakan lampu besar. Terus lampu jauh? Nah, lampu jauh, jangan dulu matikan lampunya ya. Ini Bunda tekan, nih tekan, ya tekan. Gini, Bunda lihat saya, nih tekan. Ya, baru matikan. Ya, tuh lampu jauh lagi Bunda. Nah, matikan. Nah, coba matikan semua lampunya. Matikan semua lampu, yang kembali lagi deh. Ini kembali. Ini ya. Kalau lampu high beam paham? Enggak. Lampu itu tembak yang Bunda pernah lihat kalau ada orang mau jalan duluan dia kode-kode lampu. Jadi begini caranya. 2 kali klik. Nah, ya. Coba. 2 kali. Iya, 2 kali begini. Ya. Ada kelihatan gambar lampu jauh itu, coba. Ya. Kenapa ini? Ini tidak apa-apa itu. Lagi, coba 2 kali klik. Ya. Itu namanya lampu tembak atau lampu high beam. Lampu ngebeam. Sudah paham guys? Matikan semua lampu yang mana? Bagian mana belum paham? Tidak, misalnya kalau untuk bagian ini sudah. Ini menguasai jalan, penguasaan jalan. Sekarang kita beralih lagi ini lampu fog lamp atau lampu kabut. Jadi Bunda nyalakan dulu sampai lampu besar. Lampu senja dulu. Lampu besar. Nah, lampu fog lamp ini dalam keadaan off, ini on. Ini off, ini on. Ini off, ini on. Off. Coba kasih on. Yang ini Bunda. Ini. Ya. Bukan yang I sedikit ini. Ini. Ya, on. Off, on. Off. Nah, matikan semua lampunya Bunda. Nah, Bunda sudah tahu apa artinya lampu fog lamp? Iya, untuk lampu kabut. Bunda tahu letaknya di mana? Ini. Bukan, posisi lampunya. Posisi lampunya Bunda. Bunda pernah lihat? Ini. Nah, ini namanya lampu fog lamp. Ini mobil yang sudah ada lampu fog lamp. Ini mobil yang tidak ada lampu fog lamp. Itu perbedaannya. Kalau tidak ada lampu fog lamp berarti tidak ada yang begitunya.
Saya perhatikan di rumah. Ya, nanti Ya. perhatikan saja. Oke. Nah, sekarang lampu hazard tadi sudah ya untuk danger nih. Lampu 2. Kalau dalam keadaan kita darurat, misalkan mobil kita tidak bisa di starter, nah langsung kasih menyala saja lampu hazardnya. Iya. Baru kalau sudah habis masalah kita Perhatikan. matikan. Bukan untuk lampu perempatan ya bun, itu salah. Iya, kenapa? Setiap saya lihat, maka saya sempat saya tadi sama bilang, cuman karena biasa ngebas perempatan orang mau terus, dia pakai pasang itu. Karena dari edukasinya orang bunda kan, mungkin dia diajar harus pakai lampu itu kalau mau lurus. Berarti itu kita dalam keadaan darurat Iya, ya. darurat. Bentuknya saja segitiga merah, berarti darurat. Bukan untuk lampu perempatan mau lurus, bahaya. Nah, kecuali mungkin dalam situasi macet ya, harus lalu lintas itu kalang kabut, ya sudah nyalakan lampu ini aja, lampu darurat. Tapi itu intinya dalam keadaan bahaya itu saja, danger, darurat. Oke. Beralih lagi ke tuas wiper. Ini tuas wiper. Jadi kalau mau mengeluarkan air, ini kan ada tuas wiper poin 25, poin 26 itu mengeluarkan air wiper. Tuh. Coba bunda. Ya, jadi seperlunya saja. Iya, coba bunda kasih keluar lagi. Ya, tuh. Nah, paham sampai di situ bunda? Nah, wiper sekali gunakan atau miss. Sekali gunakan berarti nih sekali gunakan saat kita butuh. Nah ini Tadi yang keluar tadi itu kalau yang keluar air yang ini ditekan gini dia. ini. Ya, tapi seperlunya ketika kaca kita dalam kondisi kering saja. Jangan keterusan keluarkan airnya, karena nanti perlu bunda melakukan pengisian lagi di depan itu. Nanti saya kasih tunjuk. Sudah? Tidak paham? Belum. Apanya? Apa tadi yang ditekan keluar itu akhirnya? Di ini dikasih ke atas. Oh, ke atas. Tadi Sampai ke samping, menyemprot. Tadi Ya. ke sini ke depan. Tadi kita arah kayak Ini. menekan lampu jauh itu loh. Iya. Ya. Kalau ini kan tadi Ke arah atas. Iya. Ya, itu sekali gunakan. Miss. Nah, kalau ini dia ada jeda berhentinya, otomatis tapi terjeda. Coba bunda perhatikan. Ya, tuh. Ada jedanya. Ya, kalau ini low, berarti lambat. Ada di sini. Iya, semakin ke bawah, nah, semakin lambat, ya baru semakin cepat ya. Semakin ke bawah semakin cepat ya. Iya. Kalau untuk mematikannya ke low dulu, ke arah atas dulu sedikit saja. Baru ke intensif, kemudian off. Ya. Coba bunda ulangi. Tahap apa dulu? Terserah bunda mau. Ini mau tahap yang mana? Ya, jangan matikan mobil tadi sudah ya. Yang ini kita di sini sekarang. Lampu ini nih 25. Tuas wiper. Iya, ini tadi juga sudah punya sudah ini. Bunda ini sendiri kalau bunda belum paham. Iya. Ini Bunda saja ya. Bunda berbicara sendiri begitu dan oh ini lampu ini. Terus kalau ini lampu senja maksudnya pas sudah malam ya, terus kalau Lampu senja pada saat itu sore hari yang menjelang maghrib malam. itu. Lampu jauh Lampu jauh itu yang buat mata kita silau apabila itu digunakan pada saat jarak pandang kita terbatas tuh. terbatas. Iya, jadi pakai lampu jauh. Mana dia ini? Yang mana? Lampu jauhnya. Lampu jauh yang tadi ditekan begini. Ini Yang tadi ditekan begini. Permisi bunda. Nih. Yang ditekan begini deh, baru kembali, tekan kembali. Ya. Matikan lampu jauhnya ya. Ini nyalakan, ini matikan. Ini nyalakan, ini matikan.
matikan ya. Berarti kalau sudah kita parkir di rumah, matikan ini ya. Apanya nih? Nih. Matikan semua lampu. Matikan semua lampu. Kalau masih menyala di sini, berarti itu belum belum mati semua. Ini kan sudah perbedaannya. Iya. Nanti Bunda bisa lihat perbedaannya. Bunda kasih paham dulu di step itu, nanti kita beralih lagi ke Kita step lampu jauh ya. Ya. Baru apa lagi? Bunda ini sendiri. Kalau Bunda belum paham, apa lagi Bun? Bunda belajar. Soal wiper sudah paham? Wiper? Yang ini tadi ya? Iya, tuas wiper. Ya. Ke depan ya. Kalau ini, yang ini tadi, sini ya. Iya. Pada saat kita butuh saja. Iya, pada saat kita butuh saja untuk Iya. apa, debu apa. Iya. Kalau ini tadi sini ya. Otomatis, namun ada jedanya. Iya. Terus kalau lebih cepat ke bawah lagi. Ya. Nanti kalau masih menyala Bunda matikan. Iya, ke atas lagi berarti ya. Iya. Ini kan sudah tidak menyala lagi. Oke. Sekarang kita beralih lagi ke mana? Wiper high sudah, wiper belakang jika dilengkapi ya. Karena mobil saya tidak ada wiper belakang, saya tidak bisa kasih tunjukkan ke Bunda. Nanti Bunda tinggal pelajari kalau Iya. ada wiper belakang. Oke. Sepertinya itu tidak terlalu menjadi masalah. Iya. Intinya Sekarang penguasaan jalan ini yang perlu. setting spion kiri dan kanan. Setting spion itu tunggu. Nah, setting spion itu ada ditunjukkan L dan R. Sini Ya, ya. L dan R. Kalau L yang kiri, kalau R yang kanan. Sudah? Nah, jadi setting spion itu harus 90% ke badan jalan, 10% ke badan mobil. Yang seperti ini. Iya. Jadi Bunda tinggal ini saja menyesuaikan. Kalau yang ini Bunda, coba Bunda sekarang tekan yang L. Ini. Ya, yang L. Sudah ditekan. Ya. Arahkan ke mirror bawah, kiri, atas, kanan. Mirror. Ini yang ada gambar begini Bunda. Ya. Ditekan terus deh. Tit. Oh, terus ada. Ya, terserah Bunda mau atur bagaimana. Kemana? Yang penting jarak pandangnya kita terlihat. Tapi setting spion Tinggal nyamannya dari kita yang Iya. bawa mobil ya. Tapi Kemana? setting spion itu 90% ke badan jalan, 10% ke badan mobil. Terus kalau ini? Bunda tinggal perhatikan saja selisihnya. Jadi tunggu. Ini 10% ke sini, 90% ke sana. Jadi dia pembagian 90 ke sana, 10 ke sini. Ya. Gitu. Supaya Bunda bisa melihat kendaraan yang ada di belakang, di samping. Tapi biasanya ada juga kendaraan yang terkena blind spot, titik buta, yang kita tidak lihat sama sekali walaupun gunakan spion. Dia tersembunyi. Biasa kadang juga ada tiba-tiba ambil arah kiri ya, Iya. lampu kiri. Macam-macam biasa tipe-tipe orang di jalan. Nah sekarang yang ini. Nah kalau soal persenelan Bunda, ini persenelan ada sampai gigi 6. Ini sampai gigi berapa ini coba lihat? Gigi 5. Jadi tuh ini yang umum. Biasanya ini R-nya di depan, seperti mobil Sienta atau mobil apa kemarin tuh Expander. Ini bentuknya. Ini ada juga gigi 6, macam-macam. Kalau ini untuk Matic, ini Matic, model Matic ini. Ini yang zigzag, ini yang lurus. Ini lurus. Nah pedalnya beda. Oh, dia hanya 2 ya. Pedalnya Ini yang beda. anu ya, manual. Yang manual, ini yang Matic.
dihilangkan kopling, dihilangkan. Berarti dia hanya bermain di rem. Iya, jadi cuma begini. Kaki kiri sudah tidak berfungsi lagi. Kaki kanan sama teman-teman bermain. Iya. Hmm. Nah, nanti kita beralih ke bagian itu juga sebentar. Soalnya banyak sih Bun materi yang ini harus perlu dipelajari. Ini Bunda, cara melipat spion manual dan otomatis electric mirror. Nah, kalau mobil saya ini tidak ada electric mirrornya Bun, jadi dia kayak ditolak begitu dan Iya dari luar. Karena tidak dilengkapi oleh itu dan jadi ya begitulah. Nah ini kalau ada mobil nanti gambar begininya, ini dia melipat otomatis. Nih kita tekan baru melipat otomatis. Yang penting gambarnya ada begini di mobil, cuma di mobil saya tidak ada. Sama mobil saya juga. Iya. Jadi power window. Jadi ini namanya power window Bun. Ini Bunda punya, ini saya. Ini penumpang belakang sebelah kanan, penumpang belakang sebelah kiri. Itu namanya power window Bun. Kalau power window lock yang ini ada gambar kali, terus gambar kaca yang kita tekan begini. Dia mengunci. Kaca Bunda bisa terbuka, tapi kaca yang ini dan yang ini, tiga ini tidak bisa terbuka. Nah, coba Bunda tes. Itu tadi on, yang saya tekan tadi on, yang saya tekan ke bawah tadi on. Nah coba tekan. Nah coba buka kacanya, dikasih turun ke bawah. Tapi punya saya dikasih turun ke bawah kalau membuka. Iya. Ya tidak bisa. Tapi punya saya bisa. Coba. Bisa. Ya. Coba di off kan. Coba buka punya saya. Ya. Itu namanya power window lock ya. Kalau central lock yang ini yang mengunci. Coba Bunda kunci ini ya. Dia mengunci semua. Kalau auto lock yang biasa kita berjalan terus mobil itu terkunci sendiri Bun. Ada biasanya itu mobil kita jalan asik-asik nanti kedengaran tek, nanti dia terkunci sendiri tanpa kita mengunci lagi. Ya ada yang dilengkapi sama auto lock. Ini lagi child lock, child safety lock. Banyak Bun. Ini bukan sekedar langsung jalan, banyak. Nah jadi child lock itu yang ini. Tunggu saya turun dulu ya. Oke teman-teman, sekian dulu vlog mengemudi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.